Pas hari syuting ternyata ada kendala di situ. Ada shortcut yang kita masukin ke aplikasi nggak bisa kebaca. Mas Rada udah memburu-burukan waktu karena mepet gitu. Ada satu tiang yang itu tuh ngehambat banget buat pergerakan kamera. Bapak sutradaranya pun nggak bisa hadir karena ada kecelakaan. Sedikit bercerita tentang garapan musik video Dewi Purnama ini. Jadi awal mulanya kita cari untuk mengisi proyek di bulan Juni dan akhirnya ketemulah berhubung Bapak Andre ada rencana buat produksi MP, kenapa enggak kita aja yang ngeproduksi buat si MP-nya itu. Dewi Purnama adalah sebuah judul dari film pendek yang sebelumnya pernah kita buat juga. Lalu ada original soundtrack lagu yang mengiringi film Dewi Purnama itu juga berjudul Dewi Purnama sama. Lagu Dewi Purnama sendiri dinyanyikan oleh Firly Dipia, diciptakan oleh teman saya sendiri, Danis namanya. Danis 9 sih kalau nama panggungnya ya. Kita mulai dari praproduksi ya. Untuk proyek ini kebetulan kita ngadain crowdfunding sedikit-sedikit yang mau aja antar kru. Mereka setuju dan ya alhamdulillah dana terkumpul, udah kru kumpul dan produksi pun bisa berlanjut. Untuk praproduksi kita habis sekitar 3 minggu ya. Tadinya kita mau persiapan itu sekitar 1 bulan, tapi talentnya itu ada tugas akhir yang mengharuskan mereka buat nginep selama 2 minggu di awal bulan Juli itu. Jadi diputar otak lagi dan akhirnya ketemu solusi akhir, produksi dipercepat gitu. Kita mulai di minggu awal di bulan Juni untuk PPM pertama, dan uniknya di PPM pertama itu banyak kru yang nggak bisa hadir gitu, banyak teman-teman yang nggak bisa hadir, entah itu karena sakit atau acara keluarga, dan ya uniknya juga Bapak sutradaranya pun nggak bisa hadir karena ada kecelakaan. Pas pertama nih di PPM 1 di production meeting 1, nah, sebelumnya saya ada project lain yang projectnya cukup kuli lah. Nah di situ saya nggak bisa hadir di PPM 1 tuh, saya nggak bisa hadir gara-gara salah urat. Ininya apa? Pundak saya salah urat. Nah, enaknya itu karena sebelumnya kan ada rencana, Pak Andre itu ada rencana di tahun-tahun sebelumnya, jadi kita nggak kesulitan gitu. Contohnya kayak koreografi, terus pemulihan talent, terus treatmentnya gimana. Saya mentreat karya musik video ini dengan teknis yang cukup sederhana, memakai 3 orang penari yang dapat merepresentasikan lirik itu sendiri dengan lyrical dance ya disebutnya. Kita ada beberapa kali latihan untuk pembuatan koreografi. Mereka juga berkolaborasi dengan kita buat berkarya, menciptakan sebuah gerakan-gerakan yang dapat merepresentasikan lirik itu sendiri. Di konsep pertama kita menginginkan ruang hitam tanpa batas. Itu dimana ada seorang penari di tengah ruangan besar dan hitam. Jadi sebetulnya pada awalnya saya mengusung konsep gelap pada musik video kali ini, cuma ada beberapa kendala. Sebenarnya konsep yang pertama yang diambil sama kita, yang saya diskusikan bersama sutradara waktu itu, dia minta simple banget, cuman dalam satu ruangan, terus cuman minta 3 spotlight pada awalnya seperti itu. Jadi kita tuh awalnya bikin konsep gelap, 1 lampu short doang, 1 lighting spot doang ke 1 orang penari di ruangan yang serba hitam. Dari produser juga menghubungi untuk mulai mencari pendukung atau segala suatu kebutuhan untuk memenuhi konsep yang pertama itu. Aku menghubungin penyewaan kain karena awalnya mau kayak di ruangan terbuka atau di ruangan apapun dan menggunakan kain hitam untuk backgroundnya gitu, untuk jadikan latarnya. Cuman setelah berulang kali mencari ke beberapa penyewaan, ternyata budgetnya sangat besar. Dan akhirnya kita nyoba diskusi lagi, dan aku coba nyaranin mau gak gitu konsepnya seperti ini dengan background putih, terus background yang ditembak sama lampu dan diganti warnanya. Dengan waktu yang
cukup singkat. Gimana caranya konsepnya berubah tapi ceritanya tetap sama. Akhirnya kita memutuskan buat ngebawa konsep yang mana si ruangan itu didominasi warna merah. Karena kita nggak dapet studio yang bisa memadai seperti itu ataupun ruangan yang bisa memadai seperti itu, pada akhirnya kita ya pakai studio biasa lah gitu. Akhirnya terciptalah yang konsep kedua, yaitu di ruangan tanpa batas mungkin ya, kalau ini mah, tapi ruangannya ruangan putih. Di konsep kedua ini sebetulnya nggak beda jauh sebetulnya dari konsep pertama. Satu lampu yang spot ke arah objek dan lampu yang nyorot ke arah background warna merah gitu di situ. Kenapa warna merah ya? Sebenarnya nggak tahu kenapa warna merah, cuma untuk saya pribadi itu ketika ngelihat warna merah tuh jadi satu cerita ditambah 3 orang penari yang membawa gerakan-gerakan lirik itu ke dalam visualnya. Jadi untuk artis Stigma sederhana karena emang mau minimalis dan mungkin untuk menciptakan si karakternya terisolasi atau gimana mungkin ya. Jadi aku coba berpikir elemen apa yang bisa dimasukin dari filmnya tersendiri dan juga gagasan yang mau dibawa. Akhirnya ketemulah gitu, yaitu mahkota yang dipakai oleh talent wanita yang jadi sorotan utama di situ, dan 2 penari laki-laki. Aku pakaikan elemen wardrobe bunga-bunga. Kalau laki-laki sering digambarkan seperti lebah dan wanita digambarkan seperti bunga. Mereka menghinggapi, mencari bunga untuk dihinggap. Jadi aku ambil pandangan dari luar, PSK ini dilambangkan sebagai kupu-kupu yang menghinggapi bunga-bunga gitu. Jadi akhirnya dibangunlah bersama tim art, ada Reza dan ada Ikma membantu untuk membuat props itu. Karena ini digunakan oleh penari, tentunya butuh material yang ketahanannya cukup. Akhirnya kita nyari bunga imitasi gitu. Tadinya aku ngira harganya lebih murah daripada bunga asli, tapi setelah dipikir-pikir lagi ya karena mungkin ketahanannya yang lebih kuat, kegunaannya juga jangka waktu penggunaannya bisa lebih lama, ternyata lebih mahal. Pas rehearsal kita bisa coba dulu jadi si gelang yang ukurannya ternyata kurang pas gitu, kurang enak untuk dipakai gitu. Akhirnya kita coba diperbaiki lagi dan ya jadilah yang seperti di MP tersebut. Hari ini tanggal 23, kita lagi apa ya? Kita lagi reki. Mudah-mudahan semuanya lancar. Persiapan kita udah sekitar 80%-an, udah siap. Ya. Nah, produksi kita ada di Valuse Studio ya, di Batu Nunggal. Pas kita datang nih ke studio, ternyata studionya itu gede sih, cuma ada satu tiang yang itu tuh ngehambat banget buat pergerakan kamera. Jadinya kita nggak bisa memanfaatkan sebegitu luasnya si studio. Terjadilah improvisasi antara teknis dan pengadeganan. Mau tidak mau harus menggeser si kamera untuk video still agar lebih bisa mengambil lebih jauh gitu. Dan ada hal unik gitu, di H-1 kita bisa ngopi. Oh iya, saya baru kali ini H-1 tuh masih bisa ngopi sih. Kita jadi masih ngasih ngopi berikut udah malam banget gitu. Malah teman-teman tuh nanya, saya sendiri nanya, ini emang besok udah nggak ada apa-apa gitu, sampai kita bisa ngopi gitu. Apa ya, mungkin kita semua gitu rekan-rekan di produksian ini ngerasa naon deunya mungkin seperti itu ya. Apalagi yang bisa dikerjain gitu. Karena mungkin di setiap divisi udah ngerasa aman gitu dan lain sebagainya. Yang ngararopi lah, ya biasa lah gitu kan, malah pada ngopi. Dan baru pertama kali gitu, biasanya H-1 sebelum syuting tuh kita tuh makin sesibuk-sibuknya gitu. Jadi sekarang itu tanggal 26 hari Minggu, tepatnya sekitar jam 1-an ya. Kita lagi mulai persiapan untuk syuting musik video Dewi Purnama. Semoga semuanya lancar. Bisa kita lihat di sana sudah mulai kita setting buat tim lighting sama departemen kamera, sama di samping saya ada chip art. Ya, chip art. Director sama asnadanya lagi chills dulu. Chills dulu.
Dan ini juga di manajer kita dan BDS. Oh iya nih ada si Pak leper kita. Halo, say hi to kamera. Salam. Sekarang aku lagi touch up ya. Selama oke. Pak sutradara itu kelihatan kayak gatel gitu, ingin melakukan sesuatu gimana. Paling jelas itu sempat mau ngangkat blower, kan ada scene pertama itu kita ada mau nempatin blower agar Greget aja gitu karena ngelihat si workflow kemarin lumayan cukup, malah terlalu santai sih. Saya ngelihat waktu yang terus jalan gitu ya, nggak bisa santai-santai nih gitu. Jadi makanya saya kayak nge-marking, saya kemarin turun. Asrada udah memburu-burukan waktu karena mepet gitu. Jadi kita harus dicepatkan lagi ke beberapa tag yang selanjutnya. Untuk mengatasi waktu yang sangat mepet, kita langsung ke bagian detail-detail. Jadi tidak bisa mengambil pengulangan gambar lagi. Waktu itu kita sempat cek alat kan ke tempat sewaan. Kita sempat cek alat dan lain sebagainya, aman tuh di situ. Pas begitu waktu pas hari syuting, ternyata ada kendala di situ. Ada shortcut yang kita masukin ke aplikasi nggak bisa kebaca. Terus Bluetooth beberapa kali terputus sampai akhirnya harus ngehambat syuting, berhenti dulu buat nyala matiin lampu buat ngonekin lagi. Dan awalnya kan sutradara inginnya lampunya tuh berkelap-kelip kan. Awalnya seperti itu, ada di part rapnya. interlude sih. Interlude ya? Interlude. Harusnya ada lampu yang ajib-ajib dugem tapi nggak bisa. Pas nyobain sebelum di speed tuh bisa, cuma nggak tahu kenapa nggak bisa, itu kesalahan teknis. Si Moronadel bercanda mulu men. Jadi lampunya dibikin disco men. Jadi kan jiwa-jiwa dancingnya keluar. Jadi ada IJ kan kita ada webbing ya. Dia lemparin webbing ke atas apa ya? Apa sih namanya? Ke atas atap tulangan atap gitu sampai nyangkut kan. Padahal kita tuh butuh itu gitu. Kita tuh butuh itu sampai nyangkut kan. Sampai harus kita ini lagi gitu, kita naik lagi gara-gara itu. Ya itu sih yang bikin fun mah. Dan ya canda tawa bersama divisi lain dan lain sebagainya sih. Karena saya merasa kemarin syuting emang enjoy banget sih sebenarnya gitu.